Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem saraf dan kerja otak. Dalam ilmu biologi, dijelaskan bagaimana struktur dari sistem saraf, yang terdiri dari unit terkecil yang disebut neuron, atau sel saraf. Neuron ini berbeda bentuknya dengan sel tubuh yang lain, karena memiliki juluran-juluran dari badan selnya. Bentuknya yang seperti kabel ini sangat sesuai dengan fungsinya, yaitu menghantarkan dan menanggapi rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Juluran tersebut ada yang panjang, yang disebut akson, dan pendek disebut dendrit. Ketika suatu stimulus atau berupa informasi diterima oleh alat indera, bagian neuron yang menerimanya adalah dendrit. Kemudian dendrit akan menyampaikan informasi tersebut ke badan sel saraf. Dari badan sel, stimulus akan masuk ke akson yang akan membawanya ke neuron lain yang ada di otak sebagai saraf pusat. Selama proses penerimaan rangsangan berupa informasi dan menanggapinya melibatkan banyak neuron. Neuron satu dengan lainnya bertemu di sinapsis atau titik temu neuron. Agar hubungan antara satu neuron dengan neuron lainnya dalam memindahkan rangsangan dapat berjalan, maka harus ada neurotransmitter, atau zat kimia penghubung sel saraf yang dihasilkan oleh otak. Neurotransmitter banyak macamnya. Salah satu adalah asetilkolin. Asetilkolin akan memindahkan informasi dari neuron yang menerima informasi ke neuron yang ada di otak. Bila asetilkolin tidak dihasilkan, maka informasi yang dibawa tidak sampai ke neuron di otak. Otak baru bisa menghasilkan asetilkolin ini bila keadaan kita dalam kondisi termotivasi atau senang melakukan sesuatu, sehingga bila kita senang maka asetilkolin yang dihasilkan otak akan melimpah. Yang menyebabkan informasi yang ditangkap alat indera akan terkirim ke berbagai bagian di otak sebagai syaraf pusat. Di otak, informasi yang masuk akan diolah untuk dapat memberi tanggapan yang tepat atau disimpan di dalam memori untuk dipanggil kembali bila diperlukan. Itulah sebabnya, jika kita sangat tertarik pada sesuatu, sangat mudah bagi kita untuk mempelajari dan mengingatnya. Contohnya saat kita mendengar lagu di radio, bila itu sesuai dengan hati kita dan kita senang, maka sekali saja mendengarnya kita sudah bisa menyanyikannya kembali. Karena ketika lagu diterima oleh indera pendengaran, saat itu otak akan menghasilkan asetilkolin sehingga ketika impuls melewati sinapsis akan mudah sampai di otak. Sebaliknya, bila kita tidak senang maka asetilkolin tidak akan dihasilkan, sehingga informasi yang kita terima tidak sampai di otak. Hal inilah yang dikatakan oleh para ahli, bahwa rasa senang saja belum memulai proses pembelajaran sudah merupakan setengah dari keberhasilan belajar. Senang atau bahagia itu modal utama untuk mendapatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Jika selama ini kita tidak memperhatikan bagaimana cara kerja otak dalam menerima ilmu pengetahuan, padahal otaklah yang kita gunakan dalam memproses informasi dalam pembelajaran, maka sama saja dengan kita menggunakan komputer untuk menyimpan data, tapi kita tidak tahu cara kerjanya sehingga data kita tidak akan tersimpan. Sekian video kali ini. Semoga setelah memahami kerja otak ini kita bisa memaksimalkannya dengan menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan. Sampai jumpa lagi.